Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Aurelia Salsabila dengan NPM 221201178. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Tata Cara Penanganan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Upaya Hukumnya. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Persaingan Usaha, dosen pengampu Ibu Rilda Murniati SMU. Persaingan usaha merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga kesehatan perekonomian nasional. Ketika persaingan berlangsung secara adil, pelaku usaha akan terdorong untuk berinovasi, meningkatkan kualitas produk, dan juga menawarkan harga yang lebih kompetitif. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua pelaku usaha bersaing secara sehat. Masih banyak ditemukan praktik-praktik monopoli, kartel, penguasaan pasar, hingga kolusi dalam tender yang merugikan masyarakat dan juga pelaku usaha lainnya. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai dasar hukum yang mengatur larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini kemudian menjadi landasan berdirinya Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau disingkat KPPU, yaitu sebuah lembaga independen yang diberi kewenangan untuk menegakkan aturan persaingan usaha di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, KPPU berfungsi sebagai lembaga administratif yang menangani laporan masyarakat, melakukan penyelidikan, mengumpulkan alat bukti, serta memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran. Dugaan KPPU tergolong luas, mulai dari memanggil pelaku usaha, meminta data, memeriksa saksi dan ahli, hingga mengenakan sanksi seperti denda administratif atau perintah perubahan perilaku. Proses penyelesaian perkara di KPPU juga berlangsung melalui tahapan-tahapan yang jelas, mulai dari adanya laporan atau temuan, dilanjutkan dengan penyelidikan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, hingga pembacaan putusan. Seluruh mekanisme ini diperkuat melalui peraturan terbaru seperti PP nomor 44 tahun 2021 dan juga peraturan KPPU tahun 2023 yang bertujuan untuk mempercepat proses penanganan perkara serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Namun, putusan KPPU tidak selalu diterima oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, undang-undang juga menyediakan mekanisme upaya hukum berupa keberatan ke pengadilan niaga. Keberatan harus diajukan paling lambat 14 hari setelah putusan KPPU diterima. Pemeriksaan di pengadilan niaga tidak dilakukan dari awal, melainkan bersifat judicial review terbatas. Artinya, hakim tidak mengulang memeriksa seluruh fakta, tetapi menilai apakah proses yang dilakukan oleh KPPU sudah tepat, atau apakah ada pelanggaran prosedur, dan apakah penerapan hukumnya benar. Pemeriksaan keberatan di pengadilan niaga juga dibatasi oleh waktu. Sejak pemeriksaan dimulai, putusan harus dijatuhkan maksimal 30 hari. Kecepatan ini dibuat agar sengketa persaingan usaha tidak berlarut-larut dan juga menciptakan kepastian di kalangan pelaku usaha. Putusan pengadilan niaga dapat menguatkan, mengubah, atau bahkan membatalkan putusan dari KPPU. Apabila salah satu pihak masih tidak puas terhadap putusan pengadilan niaga, langkah berikutnya adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Tenggat kasasi adalah 14 hari sejak putusan pengadilan niaga diucapkan. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung hanya menilai penerapan hukum, bukan fakta. Dengan kata lain, Mahkamah Agung memastikan apakah hakim pengadilan niaga telah menggunakan dasar hukum yang tepat, menafsirkan undang-undang secara benar, serta tidak melanggar ketentuan hukum acara. Oleh karena itu, kasasi menjadi instrumen penting untuk menjaga konsistensi putusan dalam perkara persaingan usaha di seluruh Indonesia. Mahkamah Agung juga berwenang untuk menguatkan putusan pengadilan niaga, membatalkannya, atau bahkan memutus sendiri perkara tersebut. Putusan kasasi bersifat final dan tidak bisa diajukan upaya hukum biasa lainnya. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah, pelaku usaha wajib melaksanakan seluruh isi putusan seperti membayar denda, menghentikan praktik persaingan usaha tidak sehat, atau melakukan perubahan perilaku tertentu. Jika pelaku usaha tidak mematuhi, KPPU dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan sehingga putusan dapat dipaksa
melalui mekanisme hukum seperti emending atau penyitaan aset. Ini memastikan bahwa putusan tidak hanya berhenti sebagai dokumen hukum, tetapi benar-benar dilaksanakan. Secara keseluruhan, mekanisme penanganan perkara persaingan usaha di Indonesia menunjukkan adanya sistem pengawasan yang komprehensif dan juga berlapis. KPPU berfungsi sebagai lembaga pemeriksaan awal, Pengadilan Niaga menjadi pengawas tahap yudisial pertama, dan Mahkamah Agung sebagai penjaga terakhir konsistensi penerapan hukum. Dengan penerapan hukum yang semakin jelas, prosedur yang semakin cepat, serta asas upaya hukum yang terstruktur, diharapkan iklim usaha di Indonesia ini menjadi lebih sehat, kompetitif, dan juga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta perekonomian nasional. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.